kita pertemuan 2 JavaScript kan. Mungkin sebelum mulai kita diskusi dulu nih. Coba teman-teman ada yang bisa nggak mereview materi pertemuan kemarin? Coba yang berani nanti dicatat oleh Kak Caca, nanti ditambahin nilainya. Ada yang berani nggak? Ayo, ayo. Ya, yang hafal atau yang masih ingat boleh nih. Lumayan dicatat dicatat namanya jadi nilai tambahan. Nggak ada yang mau ya? Ya udah di ini ya, dipanggil satu orang ini random. Oke. Ada yang mau nggak? Nggak ada ya? Coba Coba yang off-cam itu ditunjuk di kalau jangan-jangan kaget mereka taunya off-cam banget tapi tidak merhati ke kemarin. Tahu mungkin kalau diperhati. Coba Alpi. Muhammad Alpi Zaki coba. Ada nggak? Halo Alpi. Ya Kak. Oke. Kemarin pertemuan kemarin udah ditonton kan atau udah join juga ya? Bisa Iya, Kak. di-review nggak materi kita kemarin apa? Tentang JavaScript itu ya Kak. Iya ya, benar. JavaScript itu apa ya? Ayo apa? Pelengkap dah. Apa hampir mirip CSS dia Kak. Kita kemarin belajar apa, Gue? Alpi ikut nggak? Ikut Kak, tapi lupa Kak. Oke, coba yang lain. Siapa nih? Si Akmal coba. Muhammad Akmal. Iya Kak. Bisa di-review nggak materi kita kemarin apa? Materi kemarin itu tentang apa namanya JavaScript ya Kak ya. Ya benar. Eh, Belajar apa kita? Belajar yang namanya kayak iniin apa, kalau nggak salah tuh kemarin kayak ngebedain sama CSS gitu, terus ya yang lebih ininya dari CSS gitu Kak. Oke, udah. Oke, sekarang coba nih, ada yang resen nih. Si Koyeri Panca coba. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Panca Terasawan dari kelas A, Kak. Kemarin kita belajar tentang JavaScript, Kak, tentang kondisi if, else, sama penambahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, Kak, dengan kondisi-kondisi itu, Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ada lagi kita kemarin belajar apa? Catat, Kak. Izin menambahkan, Kak. Menambahkan Kak. Oke. Siapa dulu nih? Si Habil dulu. Selain kemarin belajar variabel tentang penambahan, pengurangan, if, else, kemarin juga sempat
nge-review sebentar tentang CSS dan HTML. Ialah masalah kelas, kontainer, main, header, dan lain-lainnya, Kak. Oke, mantap. Nah, coba. Permisi, Dit, motong dulu. Habil Adinata tadi kelas A atau B? Layo Kak atau Indra Palembang? Laya, Kak. Kalau Hoiri? Palembang, Kak. Oh, Oke, Palembang kan. Oke, Yoga boleh, Yoga. Lanjut. Itu Kak, kemarin kita belajar apa tuh? Object array, Kak. Oke, array. Ya, Terus apa lagi? object array, variabel, kemudian apa ya? Const, if, Oke, seperti itu. oke. Terus, udah. Ada lagi nggak yang mau ini? Berani ngomong? Nggak usah takut, nggak apa-apa salah. Nggak ada lagi ya? Oke, jadi kita kemarin benar yang dibilang teman-teman 2021, Habil, Koiri, si Yoga. Kemarin kita belajar yang pertama itu review dulu ya, review materi CSS. Kemarin kita nambahin warna aja. Terus di JavaScript-nya kita belajar variabel. Jadi variabel itu kayak permisalan kayak gitu ya. Terus kita belajar pengkondisian if else ya. Sebenarnya pengkondisian itu ada dua. If else statement sama switch namanya, switch space. Nah, jadi karena switch space itu jarang digunakan, jadi kita belajar yang if else saja. Terus kita belajar array juga ya, objek array. Nah, hari ini kita kemarin belajar if else-nya pakai operasi matematika juga. Nah, hari ini kita mau belajar yang namanya function. Nah, jadi function itu ya kalau analogi kakak, function itu kita bikin rumus sendiri kayak gitu, rumus sendiri atau perintah sendiri kayak gitu. Oke, kakak share screen ya.
Oke, kemarin belajar ini gitu ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya function. Function itu penulisannya kayak gini. Diawali dengan identitas function sendiri, terus nama functionnya itu apa. Oke, misalnya kita mau bikin sebuah function atau sebuah perintah untuk menghitung rata-rata nih, misalnya enggak. Misalnya perkalian aja nih. Oke, misalnya perkalian ya. Nah, jadi misalnya nama fungsinya perkalian nih. Oke, nah kalau pakai function itu pakai buka kurung dan tutup kurung. Jadi kalau function itu kayak gini. Terus ditambahin buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, ini namanya function. Nah, jadi untuk di dalam yang buka kurung dan tutup kurung ini namanya argumen. Jadi nanti ketika menjalankan function, nanti si function ini menangkap sebuah argumen dulu, baru menjalankan sebuah perintah yang telah kita codingkan atau telah kita buat kayak gitu. Nih misalnya sebuah perkalian itu kita mau berapa variabel nih yang mau kita kali. Misalnya ada dua nih, ada variabel A sama variabel B misalnya. Oke, di dalam function ini nanti mengembalikan sebuah nilai di mana nilai itu adalah hasil perkalian dari A dan B. Kayak gitu. Hampir sama kayak kita kemarin kayak gini ya. Nah, ini cuman berapa ya? Ini cuman satu baris kayak gitu. Nah, kalau semakin kompleks biasanya itu pakai function dia. Oke, jadi cara menjalankan function itu manggil functionnya itu langsung kalau di JavaScript langsung perkalian, terus yang mau kita kalikan itu apa? Oke, misalnya si Albert dan Nanda. Jadi dimasukin si Albert sama si Nanda. Oke, nih. Jadi dia jalanin yang ini. JavaScript-nya jalanin yang ini dulu. Perkalian nih, dia perkalian. Ini function ya. Terus dia manggil ke atas. Dia nyari dulu nih perkalian, function yang namanya perkalian di mana nih? Nah, dia ketemulah di function yang ini. Oke. Nah, di function ini membutuhkan dua argumen. Membutuhkan dua argumen dia. Argumen pertama itu nanti di sini, argumen kedua nanti di sini. Jadi si Albert ini nanti masuk ke konsol log A. Terus si Nanda nanti masuk ke yang B karena sesuai nih. Yang A ke A sini, yang B ke B sini. Kira-kira paham nggak? Coba dulu. Mungkin kalau function ini agak sulit ya. Coba satu orang respon, paham nggak? Maaf Kak, kurang paham Kak, kurang mengerti. Oke, kurang paham. Kurang paham, Kak. Oke. Ya. Oke, satu argumen dulu aja. Konsol log kemarin udah tahu ya untuk nampilin di sini ya. Udah tahu ya? Iya, Kak. Tahu. Oke. Oke, misalnya nih, kakak mau bikin sebuah function nih, sebuah perintah, rumus lah, rumus.
misalnya ya kali 10 nih misalnya nama fungsinya itu rumus kakak itu namanya kali 10. Kakak kasih argumennya 1. Kakak butuh 1 nih. 1 argumen. Nah, kakak ini terserah ya, argumennya nggak harus A atau ini. Nah, oke, bisa juga misalnya si Kevin nih. Oke, misalnya kakak kasih fungsinya si Kevin ya. Nah, si Kevin ini kakak tampilkan ke konsol ini. Oke, misalnya si Kevin aja. Nah, kita panggil dulu nih si fungsinya kali 10. Nanti dia cuma menampilkan yang konsol ini aja. Oke nih. Paham nggak? 10 ini masuk dulu ke Kevin. Terus masuk lagi ke sini, dia nampilin yang ini. Oke, misalnya si Kevin dikali 10. Oke. Nah, yang si argumen yang ini, yang si function ini kakak mau panggil nih. Oke, si function ini butuhnya berapa argumen? Hanya 1. Hanya Kevin. Oke. Nah, jadi misalnya nih, kakak bikin variabel baru ya, namanya si Lingga. Kakak isi 4, misalnya 4. Terus kakak masukin nih argumennya Lingga. Nanti dia manggil dulu nih function kali 10. Oke, ketemu yang ini dia. Oke ya. Terus argumennya kita kasih Lingga. Lingga itu berapa? Lingga itu 4. Nah, nanti Lingga itu masuk ke yang 4 tadi, yang 4 ini tadi, masuk ke Kevin dulu. Terus masuk ke Kevin, dia masuk ke konsol log Kevin yang ini, yang kedua. Jadi dia nanti konsol log 4 dikali 10. Paham nggak? Paham nggak? Masih kurang Paham paham, nggak? Kak. Masih kurang, Kak. Kurang paham, Oke. Kak. Kurang pahamnya di mana coba? Kan pas dimasuki dikali 10 itu kan, Kak. Nah, Oke. kenapa bisa ada Lingga, ada Kevin? Oke. Ini ya, kenapa Lingga ya? Yang ini. Iya, Kak. Kenapa Lingga? Padahal harusnya namanya si Kevin ya. Iya. Oke. Jadi penamaan di function itu tidak berlaku kayak gitu ya. Ini hanya apa ya? Hanya identitas saja. Jadi misalnya nih, kakak ada apa ya? Bilangan pertama, bilangan 1 dan bilangan 2 nih. Oke, jadi apa ya? Ini cuma identitas saja kayak gitu. Misalnya kakak buat sebuah rumus nih, misalnya konsol, misalnya bilangan 1, kakak mau tambah bilangan 2. Terus kakak bagi. Ini kakak tambah dulu, hasil dari ini kakak bagi 2. Oke, jadi ini ya, bilangan 1 salah. Sorry. Oke. Nah, jadi kalau mau manggil function ini, dia function kali 10 ya nama functionnya. Nah, dia butuh 2 argumen nih. Argumen pertama itu yang ini, argumen yang kedua itu yang ini. Oke. Nah, dia nggak harus kayak tadi kan ada Lingga ya. Dia nggak harus sebuah variabel. Dia bisa langsung isinya aja. Kayak gitu. Ini misalnya 15 sama
2 misalnya. Nih, yang 15 ini otomatis didefinisikannya itu bilangan 1 karena dia yang pertama, dan yang 2 ini jadi nanti bilangan kedua. Kayak gitu, paham nggak? Paham nggak? Oh, Paham. paham, Kak. Paham Oh, Paham ya? berarti bilangan 1 tuh kayak pengganti Paham nggak? dari 15. Iya, benar. Benar. Jadi paham ya? Paham ya? Oke nih. Kira-kira hasilnya berapa kalau kakak gini? Coba. 17. 17 dibagi 2. 15, 15. 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. Oke. 8,5 Kak. Oke, benar. 8,5 ya. Jadi bilangan 1 tadi, yang ini tadi ya, bilangan 1 15, ditambah bilangan 2, bilangan 2-nya 2, jadi 17, terus dibagi 2. 17 dibagi 2. Oke, 8,5 ya, benar. Oke, kira-kira paham ya? Function ya? Paham, Kak? Oke, Paham lagi nggak? ya. Argumen ini biasanya disebut juga dengan parameter ya, kalau ini parameter, butuh 2 parameter ya, kayak gitu. Terus argumen ini nggak terbatas, mau berapapun kalian nggak apa-apa, tapi biasanya sih nggak lebih dari 5 sih, nggak, jarang banget kalau lebih dari 5 biasanya. Tapi bisa jadi kalau kalian butuh ini ya, sesuai kondisi lah. Misalnya nih, kalian mau ngitung rata-rata nih. Oke, rata-rata. Oke, misalnya bilangan 3, bilangan 4. Oke, coba kira-kira ada yang berani ngasih tahu nggak gimana ini? Di dalam konsolnya mau gimana? Siapa? Masuk sampai 4 angka, Kak. Bagi 4 ya? Oke, udah paham lah ya, kira-kira udah paham ya? Iya, Kak, udah paham. Iya, Kak. Oke, udah paham, berarti tidak usah lagi. Nah, Insya Allah Kak. terus kita belajar apa ya? Belajar DOM sih, DOM. JavaScript. Oke. JavaScript DOM namanya itu dokumen objek model ya. Jadi JavaScript ini bisa kita implementasikan sama si HTML kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil dan mengendalikan elemen-elemen dari HTML itu sendiri. Oke, contohnya nih, misalnya nanti ada sebuah tombol nih. Misalnya sebuah tombol yang ini nanti ketika kita klik nih atau kita arahkan aja nih, nanti dia bisa menampilkan gambar, terus sebuah peringatan, mungkin mengganti warna. Nah, kalau di CSS kemarin kita belajarnya cuman kayak gini ya, mengganti warna aja kan. Kalau di hopper, nah kalau di JavaScript ini lebih luas dia. Jadi dia bisa apa ya? Bisa mengganti tulisan, bisa apa ya? Banyak sih kalau di JavaScript lebih luas kayak gitu. Oke, cara mengambil objeknya itu kayak gini. Misalnya ada beberapa button nih. Ada beberapa tombol ya. Nah, ini kemarin kan kita udah belajar tentang kelas ya.
Ada kelasnya tombol merah, dikasih CSS-nya warna merah. Nah, kalau mau mengambil salah satu apa ya, elemen ini aja, kita biasanya pakai yang namanya ID. Nah, perbedaan dari ID dan kelas kemarin kan udah. Jadi kalau kelas itu bisa digunain di beberapa elemen. Ini kelas tombol merah bisa di button yang ini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kalau ID ini dia harus unik ya. Jadi dia harus berbeda dari yang lain. Misal nih, ini tombol 1 kakak namanya. Terus yang ini kakak mau tambahin tombol 1 juga. Dia nggak bisa dia nanti apa ya, terjadi kalau di JavaScript itu terjadi nih mana? Nih dia katanya ID-nya katanya harus unik katanya. Karena kita tadi kan nulis tombol 1 ada 2, dia harus unik kayak gitu. Jadi dia nggak bisa, dia harus tombol 2 kayak gitu. Nih yang tadi kan hilang error yang tadi. Oke. Misal kakak nih mau ngambil yang tombol 2 nih ya. Tombol 2 itu ID-nya tombol strip 2. Nah, kalau mau ngambil tombol 2, dia begini. Dokumen dot get element. Nah, dia ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah kalau JavaScript ini. Dia mau ngambil elemennya itu berdasarkan si ID atau berdasarkan kelas atau berdasarkan tag-nya. Tagline-nya atau elemennya. Nah, misal nih berdasarkan ID nih, berdasarkan ID. Jadi by ID dia. By ID, terus nama ID-nya itu apa? Nama ID-nya itu misal tombol 1 nih. Nih, tombol 1 ini nah, jadi ini memang nggak kelihatan ya, memang nggak kelihatan di konsol atau di websitenya. Tapi kalau di belakang layar di pemrogramannya itu dia secara tidak langsung mengambil elemen tombol ini. Oke, nah ketika tombol ini sudah kita ambil, kita mau ngapain nih? Oke, misalnya tombol 1, kita mau klik deh. Ketika klik bentar ya. Oke. Nah, tadi kan udah ngambil si tombol ini ya. Secara tidak langsung kita udah ngambil tombol 1, tombol yang ini nih. Tombol yang ini udah kita ambil dari belakang layarnya JavaScript. Nah, tombol ini
kita kasih sebuah apa ya namanya? Sebuah aksi lah, dari sebuah perintah dari JavaScript itu sendiri yang namanya itu add event listener. Nah, ketika kita mau nambahin aksi apa nih? Ketika tombol itu diklik, misalnya kita tampilin alert nih, alert halo. Misalnya. Nih, ketika kita klik, dia menampilkan sebuah alert, itu halo. Oke, nah bisa juga kita apa ya? Kita ketika diklik tadi, ketika tombol yang diklik, kita bisa juga menjalankan sebuah function nih. Oke, misalnya gini ya. Oke, ini kan kita ketika dia diklik, dia menjalankan sebuah alert, sebuah pesan kayak gitu. Nah, tapi kita juga bisa membuat function sendiri nih. Kita buat perintah sendiri. Nah, ketika dia diklik, tolong dong JavaScript-nya hitungin berapa sih hasil kalau si Albert dikali 500 itu berapa sih gitu. Jadi ketika tombolnya nanti diklik, dia menjalankan fungsi di yang ini. Dia nggak butuh apa ya? Nggak butuh sebuah argumen. Nggak butuh sebuah argumen lagi dia. Jadi dia langsung menghitung Albert itu 2 dikali 500 kayak gitu. Oke, nih. Ketika pertamanya nggak muncul apa-apa dia nih. Ketika kakak klik, dia langsung muncul 1000. Hasil dari Albert dikali sama 500. Albertnya tadi 2 dikali dengan 500. Nah, ini yang dinamakan DOM. Jadi dia JavaScript berfungsi ketika melakukan interaksi dengan si HTML itu sendiri. Kira-kira paham nggak? Coba satu orang. Paham. Yakin paham? Ada yang nggak paham ini pasti? Nggak paham, Kak. Kurang. Kurang di mana? Kak mau nanya, Kak. Oke. Kak, ini Oke, siapa sih? Nopal ya dia? Ya, Kak. Boleh, lanjut. Misalkan Albert kali 500 itu langsung tulis 1000 aja, gimana itu, Kak? Oke, itu bisa. Misal ditulis 1000 ya. Ketika diklik, muncul dia 1000. Tapi ada di suatu kondisi nih, misalnya apa ya? Misalnya gini nih. Apa ya namanya? Bentar. Oke. 1000 ya. Nah, ada suatu kondisi. Nah, di mana dia matriks saja, matriks. Ini salah satu contoh aja. Nah, jadi ada suatu kondisi di mana jangan yang ini, yang simple aja.
Oke, nih misalnya ya, ada suatu kondisi dia mau ngambil yang ini aja nih, yang ini aja atau yang ini aja, yang nilai dari misalnya 10 nih, yang ada di kolom ini aja. Nanti ada suatu kondisi dia bikin variabel sendiri. Nanti yang ini tadi yang kita isi 10 ini nanti kita ambil pakai DOM tadi. Kita cari dulu kolom yang keberapa nih. Oke, kolom kedua, barisnya yang pertama tadi. Kita ambil 10. Oh, berarti yang dimasukin si user atau si kliennya ini 10 nih. Nanti diprosesnya kan 10 tadi kan bisa kita ganti berapa ya? 5, terserah kita dong. Matriks kita berapa kayak gitu kan. Nah, nanti si JavaScript ini dia ngambil dulu nih nilai yang kita input tadi, yang kita masukkan ke dalam kolom tadi. Kita ambil, oke, kita simpan misalnya baris 1 kolom 2. Oke, nanti kita ambil nilainya. Nanti ada kita belajar ini hanya ngambil apa ya, keseluruhan aja. Nanti bisa kita mengambil nilai di dalam yang diinputkan nanti, yang diinputkan oleh usernya. Nanti kita bisa mengambil kayak gitu. Nah, nanti ketika diambil, dia baru memproses sebuah function tadi. Dia kalau rata-rata kan mudah, tinggal seluruh bilangan ditambah terus dibagi dengan total jumlah bilangan tersebut kan, jumlah bilangan tersebut. Nah, kalau matriks kan dia lebih kompleks ya. Nah, nanti itulah kita butuh sebuah variabel. Jadi nggak harus langsung 1000. Jadi dia butuh sebuah variabel untuk fleksibel lah, fleksibel. Nilainya itu bisa keluar sesuai dengan apa yang kita inputkan kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Paham Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi nggak? Kak, mau nanya Kak. Oke. Lanjut, boleh. Mau nanya Kak, yang sintak add event listener tuh untuk apa Kak? Terus klik koma setelah klik tuh fungsinya juga untuk apa Kak? Oke. Jadi kalau di JavaScript itu ada yang namanya fungsi yang memang bawaannya dari JavaScript itu. Nah, jadi ini kita menambahkan di tombol ini, kita menambahkan sebuah event atau sebuah aksi. Sebuah aksi. Aksi itu tuh apa sih? Nah, aksi itu tuh bisa berupa klik, bisa ini misalnya apa ya? Si tombol ini ketika ada aksi, bahwa aksi itu kita mengklik tombol itu, nah kayak gitu. Terus ada juga yang namanya key up. Nah, ketika tombol nggak bisa ya. Misalnya nih ada yang kayak gini ya. Ketika kita menginputkan apa aja, misalnya satu aja karakter, misalnya 9. Nih, nanti dia langsung memproses sebuah fungsi yang ini karena kita menggunakan sebuah aksi yang namanya key up gitu. Ada juga apa ya, kakak JavaScript. Jadi nggak hanya apa ya, nggak hanya nih ada on change. Ini biasanya ketika inputnya itu select biasanya. Kalau on click kan yang tadi ya, on click tadi. Nah, terus ada mouse over. Mouse over itu sama yang kayak kita kemarin kita mengarahkan kayak gini. Kita mengarahkan mouse-nya itu, dan nanti dia ketika kita mengarahkan ini, dia akan menjalankan sebuah perintah kayak gitu. Perintahnya apa? Perintahnya sesuai
yang kita inputkan di sebelah sini. Kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi ini ngasih aksi itu misalnya sebuah tombol ini diklik kayak gitu. Nah, terus kita mau ngapain nih? Kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Serius, paham nggak? Serius, Paham. serius. Paham, nggak? paham. Paham nian? Iya kak, paham nian kak. Coba ulangi. Coba ulangi. Robani. Paham ya? Paham ya? Nah, sudah salsa lah ngangguk ya. Berarti sudah paham. Kalau yang belum paham tanya si Salsa ya. Salsa Bila Putri. Oke, paham ya? Kalau paham nak lanjut ini bahas yang baru atau masih ada yang belum paham? Kak, izin bertanya. Oke, boleh. Jadi function itu nggak harus ada argumen ya, Kak? Jadi function itu bisa kita pakai untuk variabel yang udah kita tulis kayak. Function itu bisa nggak pakai argumen, tapi kayak gini nih, misalnya kakak bikin function ya, sebuah function yang namanya itu hasil aja nih. Oke, kakak langsung nih di dalamnya ini mau kakak ngapain, misalnya nih console log edit gitu. Nah, jadi ketika kita manggil ini dia cuman nampilin edit aja kayak gitu. Oh, kayaknya nggak bisa ya kalau ini ya, kalau di JavaScript kayak nggak bisa karena kakak udah nggak pakai JavaScript lagi ya. Kakak pakai PHP. Jadi kalau di PHP itu dia bisa langsung kayak gini. Nah, kalau di JavaScript mungkin nggak bisa ya. Kalau di JavaScript dia opsional hanya di hanya di sebuah aksi aja kayak di sini nih. Kayak di sini aja. Jadi kalau JavaScript berarti khusus ini dia, khusus backend aja, dia bisa functionnya untuk backend aja kayak gitu. Jadi argumennya ketika membutuhkan sebuah argumen aja kayak gitu. Nanti dicoba-coba aja ya si Ray tadi. Ada lagi nggak kira-kira? Kasih, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh, Nanda. Untuk yang dokumen get element by ID tadi tuh katanya untuk ngambil nilai yang dari ID kan, Kak. Kalau misalnya nilainya itu dari kelas atau masih Oke. tetap pakai dokumen get element itu enggak, Kak? Oke, kalau jadi dokumen get element ini ada 3 ya. Ngambilnya berdasarkan ID ya, berdasarkan ID, terus berdasarkan class name, jadi nama kelasnya yang ini, terus bisa berdasarkan tag juga. Nah, berdasarkan tag itu yang ini nih, yang button, body,
Jadi dia bisa diambil kayak gitu. Kalian pakai kode editornya pakai Visual Studio Code atau Sublime atau Notepad? Line text, Kak. Sublime, Visual Kak. Studio Sublime. Code. Sublime. Visual, Kak. Visual, Kak. Visual. Ada dua-duanya. Visual, Kak. Nah, mungkin Visual, Kak. yang Intermedi. masih pakai Sublime ya, Kakak saranin pindah ke Visual Studio Code aja karena banyak fitur-fitur yang memudahkan dalam ngoding lah. Nih misalnya di HTML ya, Kakak tanda seru aja nih, Kakak klik tab langsung muncul HTML ya kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh fitur dari Visual Studio Code aja kayak gitu. Mungkin kalian tertarik untuk pindah. Oke, lagi ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Mungkin kira-kira ngerti nggak kalian? Paham nggak? Kak, mau tanya. Insya Allah. Masih kurang paham, Kak. Siapa yang kurang paham? Anda, Oke, kurang paham di mana? pas masuk ke metanya, Pak. Apa? Masuk metanya itu, nah. Kan ada meta charset. Nah, itu hubungan JavaScript. Yang ini? Ini? Jadi, oke, HTML ini sebenarnya yang wajib itu tag HTML. Oke, tag HTML ya. Terus kepalanya sama badannya kayak gitu. Nah, jadi 3 tag ini aja nih yang sebenarnya wajib kalau di HTML. Jadi harus ada head-nya, kepalanya ini nggak ditampilin di dalam website ya. Dia jadi bisa title di atas ini kayak gitu, di atas ini. Nah, jadi dia nggak tampil kayak gitu. Nah, kalau di dalam di body ini dia seluruh tampilan yang di dalam body itu nanti ditampilin di website kayak gitu. Oke, jadi untuk ini nih ada apa ya? Atribut yang mendukung ini, length ini bahasa, language. Nah, kalau charset ini kakak kurang ngerti ya. Jadi nggak dipakai juga nggak apa-apa, nggak apa ya, nggak berpengaruh. Oke, nggak berpengaruh. Ini nggak dipakai juga bapak, dihapus juga nggak apa-apa. Yang ini juga nggak apa-apa. Oke, jadi yang wajib ini. Oke, ada lagi nggak yang kurang paham? Udah paham semua ya? Paham nggak? Ayu paham nggak? Oke, siapa tadi? Daren, Kak. Mau tanya, Kak. Kalau Oke. misalnya saya kan pakai Sublime ya, Kak. Itu Oke. Sublime tuh jalan ya, Kak, di laptop saya. Kalau misalnya Visual Studio Code itu, Kak, gimana, Kak? Berat nggak? Apa? Untuk Visual Studio Code itu, Kak. Berat nggak, Oke. Kak? Laptop saya kan jalan Sublime jalan, tapi kalau Visual Studio Code saya nggak tahu, Kak. Oke. Jalan nggak, Kak? Iya, benar. Kalau Visual Studio Code ya, kalau sejauh yang kakak pakai memang berat sih. Emang karena banyaknya kaya akan fitur Visual Studio Code nih, jadi dia berat. Jadi untuk mungkin kalau teman-teman pakai RAM-nya 2 mungkin agak berat ya. Kalau RAM 2 masih pakai kalau udah pakai SSD itu udah lumayan kenceng lah. Kalau pakai storage yang biasa, yang hard disk, biasanya berat kayak gitu.
berat sih, nggak apa-apa kalau pakai sablon. Ya, baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Bisa semua ya? Ayu, bisa Ayu. Si Agum bisa. Si Agum bisa, Agum. Agum. Udah kalau kayaknya cukup ya pertemuan kita hari ini karena kalian udah paham tentang penjelasannya. Nah, mungkin kemarin kan belum ada tugas ya kemarin untuk CSS dan ini. Jadi dikasih untuk JavaScript aja. Karena kalian sudah selesai juga menggambar teknik simbol elektronika udah juga. Jadi lumayan agak senggang lah ya kalian. Belum ada daster juga. Jadi nanti kami beri sebuah tugas lagi yang mana tugas ini nanti mungkin nilainya akan lebih besar dari HTML tadi karena sudah luas juga pemahaman tentang JavaScript. Jadi nanti akan ada top 10 lagi ya. Top 10 lagi. Terus yang ditampilin nanti ada 5 orang. Ada 5 orang dan 5 orang itu dipastiin minimal dapat B+ lah. Untuk JavaScript kakak kasih A untuk mereka. Oke, untuk JavaScript A. Jadi tinggal kalian di tugas akhir nanti. Kalau yang top 10 tadi kakak kasih A. Oke. Jadi semangat ngerjain tugasnya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Makasih buat teman-teman mentor dan teman-teman 2021 udah hadir. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.